Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya saham-sahamnya dari Pak Pepe ya. Ada Brand, PTRO, CDIA, dan Cuan ya. Untuk di perdagangan hari Kamis ya, tadi untuk IHSG-nya ya ditutup di zona merah, turun 0,21% ya, tutup tipis ya. Yang dimana sebenarnya untuk malam hari tadi ya, ada news ya, The Fed nurunin suku bunga dan di hari kemarin juga ada BI nurunin suku bunga. Tapi kalau kita lihat ya untuk sektor-sektor keuangan dan properti malah ditutupnya rata-rata di zona merah ya, ada BCA, BNI, BRI, Mandiri ya. Untuk sektor keuangan ditutupnya rata-rata merah, cuman BRI aja naik tipis ya 0,71%. Untuk properti juga naik, turun ya, properti rata-rata juga turun. Jadi, kesimpulannya sell on news ya, untuk di perdagangan hari Kamis ya, untuk sektor keuangan dan rata-rata ditutup merah, tapi ada yang cukup menarik ya dari sahamnya Pak Prajogo Pangestu, yang di mana di hari ini ya untuk saham Brand ya, kita mulai dari saham Brand ya. Ya, untuk saham Brand ditutup menguat ya 1,68%, close di harga 9.075. Kalau kita lihat ya untuk saham Brand ini ada pola yang cukup menarik ya, kalau kita tarik ya seperti ini ya, ada pola, falling wedge ya, kalau kita lihat yang terkonfirmasi ya sudah ditembus ya ini falling wedge-nya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ini, cukup menarik ya, kita coba kasih support dulu ya, karena falling wedge ini terkonfirmasi sudah ditembus, kita bisa kasih area support di 8.250 ya. Untuk resisten terdekatnya ya di area 9.850. Kalau kita lihat ya falling wedge yang sudah ditembus ini, menunjukkan bahwa ada sinyal positif ya, dia masih bisa lanjut naik ya. Se Seandainya ya ini kan sudah terkonfirmasi, jadi kesimpulannya aja, selama support 8.250 tidak ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk resisten terdekatnya ya, di 9.800-an ini ya. Coba kita ganti dulu biar kelihatan. Hai, guys. Selama support 8.250 tidak ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Brand ya, untuk resisten karena falling wedge-nya ini cukup lebar ya, kalau kita lihat di sini range-nya, kita bisa tarik, pakai Fibonacci untuk target berikutnya. Kita bisa tarik secara Fibonacci untuk targetnya ya, ada target jangka menengah ya di golden ratio 1618 ya, kita bisa tandai di sini, dan di sini juga golden ratio 1618 ya, berdekatan dengan, resisten yang terbentuk dari 9 Januari 2025 ya, cukup menarik, ada kemungkinan dia lanjut naik ya ke area 10.800. Kalau kita lihat juga di sini bisa kita tandai ya secara jangka panjangnya ya, ada golden ratio di 2618, kita bisa tandai di 12.475, yang dimana juga berdekatan dengan resisten yang terbentuk ya dulu ya.
masih cukup menarik untuk, brand kalau secara jangka menengah panjang ya. Saya target di 10.800 dan 12.475. Seandainya ini pola ini, valid ya, kita tarik ini menarik ya untuk pola ini biasanya ada kemungkinan seperti itu ya. Kita bisa pantau aja untuk saham-saham dari Pak Prajogo ya, cukup menarik untuk brand khususnya ini, masih terbuka lebar peluangnya. Jadi kita ulangin sekali lagi kesimpulannya, selama support 8.250 tidak ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali di resisten terdekat di 9.850, terus ada resisten kedua di 10.800 dan ada resisten 12.475 ya untuk saham brand. Kita coba lanjut untuk saham PTRO ya, yang di mana PTRO hari ini ditutup menguat ya 14,70%, close di harga 5.150 untuk PTRO-nya. Kalau kita lihat ya, kita hapus dulu, ya PTRO ya, kalau kita lihat ya di sini ya, ternyata dia, ATH ya untuk hari ini dia ATH kembali sempat ATH ini di 4.600, 4.600-an, dan di hari ini dia menembus kembali ya ATH yang lalu ya. Kita bisa tarik ya untuk targetnya ya, kalau kita lihat memang bullish yang cukup kencang dari PTRO, ini ya. Kita bisa tarik ya, coba kita tarik pakai Fibonacci ya, yang di mana kalau kita tarik secara Fibonacci memang dia break di area, targetnya ya di golden ratio 1618 ya, yang kita sudah tandai ini tadi. Jadi apa ini strategi berikutnya ya, seandainya dia besok kuat ya di area di sini, kita bisa tandaikan sebagai area support ya, support yang sudah tembus area resisten yang menjadi support, kita bisa tandai di area 4.420 ya. Seandainya untuk, PTRO besok lanjut naik, dia ada kemungkinan mengejar resisten berikutnya ya. Seandainya dia kuat naik lagi, kita bisa tandai di area 6.100 ya, cukup tinggi untuk, PTRO-nya ya, targetnya ya. Terus ya, selama, support ini kan dia break di area resisten ya, golden ratio 1618 ya, 5.150. Seandainya dia besok ditutup melemah, kita bisa pantau untuk PTRO-nya di area support ya, di area support kita bisa tandai area support-nya di 4.420 ya. Jadi kalau strateginya untuk saham ini, seandainya dia besok turun ya, kita bisa pantau di area support, kalau dia terjadi rejection kita bisa ambil ya untuk retrocede. Tapi seandainya besok dia lanjut menguat, kita bisa ambil posisi karena dia breakout lagi ya dari 1618-nya. Ada kemungkinan dia lanjut naik ke 6.100 ya, karena kalau dia kuat di area resisten 5.150 ya,
dia akan lanjut naik. Seandainya dia dibuka naik dikit terus melemah, kita bisa pantau di area support 4.420-an ya, kalau untuk Petrosi ya, masih cukup menarik untuk Petrosinya, dia bullish-nya kenceng ya. Kalau kita lihat juga di sini kan bullish ya, bullish yang jadi kesimpulannya ya kita pantau aja dulu besok ya. Seandainya dia kuat bertahan ya, dia akan lanjut naik untuk target berikutnya di 6.100. Kalau dia ada retest kita bisa tungguin ya, pantau di 4.420 untuk di area-area ini ya. Oke, untuk PTRO. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham cuan ya. Ya untuk saham cuan di perdagangan hari Kamis ini ya, dia ditutup menguat ya, 2,3%, close di harga 1.505 ya. Untuk CDIA kita bisa tandai area support terdekatnya ya di harga 1.460, yang dimana di sini juga berdekatan dengan EMA 20 ya kalau kita lihat. Tapi di sini ada ekor-ekor ini ya, selama dia bertahan di atas support 1.460 dia akan lanjut naik ya. Tuh, KDI-nya kita bisa tandai ya, resisten terdekat, tapi ada terjadi rejection ya, ada kemungkinan dia turun dulu. Kita bisa wait and see dulu ya, jangan buru-buru masuk ya, karena dia sempat naik membentuk swing high, dia turun kena EMA 20, dia naik lagi di hari ini. Cuman di hari ini candlenya tidak cukup menarik ya, karena ada ekornya di area-area resisten ya, resisten dekat ya secara jangka pendeknya. Takutnya dia turun kembali ya, untuk CDI-nya ya. Mending jangan masuk dulu ya, karena di sini ya terlihat ya tidak menarik ya untuk CDI ya secara jangka pendeknya. Memang dia udah valid, udah menembus di sini garis trendline, juga dia udah breakout dari garis trendline ini ya kalau kita lihat ya. Tidak kemungkinan, takutnya dia turun kembali di area ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Ada indikasi sih begitu. Karena secara jangka pendeknya di 3 hari pertama ini nggak cukup menarik di sini. Kita bisa pantau seandainya dia naik, dia turun kembali ya ke 1.300-an, seandainya 1.350, dan dia lanjut menguat kembali. Jadi itu CDI-nya kita tunggu dulu lah, belum menarik ya kalau menurut saya. Tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita lanjut untuk saham cuan. Cuan. Ya, untuk saham cuan di perdagangan hari ini dia menguat 4,9% ya, close di harga 1.580. Kita bisa analisa, kita bisa tandai area supportnya ya, support terdekat yang terbentuk ya sempat di bulan September kemarin ya, kita bisa tandai di sini, dan area resisten kita bisa tandai di area 1.700-an ya. Ya, jadi kesimpulannya untuk eh, saham cuan ini ya, ada sideways ya di atas ya. Kalau kita lihat, kalau di sini juga untuk saham cuan ya secara jangka menengahnya dia bullish ya, kalau kita lihat kita bisa tarik nih, bullish ya. Ini kalau kita lihat, cuman di area atas ya ini ada sedikit sideways sebenarnya ya, yang cukup lebar kalau kita lihat sideways ya, kalau kita lihat di area-area ini ya. Jadi apa kesimpulannya, kalau seandainya dia bertahan di atas support 1.415-an di area ini, dia akan melanjutkan kenaikannya ya.
untuk area resistennya di 1700 sampai 1750 ya, kita bisa pantau di area-area ini karena di sini dia sideways ya. Kalau kita lihat ya secara jelas ini ada sideways. Strateginya apa untuk saham cuan ya? Karena di sini di area tengah-tengah, jangan jangan entry dulu kalau kata saya. Entry yang cukup menarik memang di area support ya 1415-an di area ini. Kalau udah naik tinggi ya wait and see dulu ya, kita sabar dulu. Seandainya kalau mau berspekulasi ya silahkan ya, itu analisa kembali ya, menurut analisa masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi karena udah naik ya di sini, jadi kita pantau dulu besok kalau seandainya dia naik dengan volume yang menarik ya kita bisa, ambil posisi ya untuk jangka pendek aja ya kita, mungkin scalping juga bisa ya. Ya kemungkinan juga kalau kita lihat secara stokastik juga masih menghadap ke atas, jadi ada kemungkinan bisa lanjut naik kembali ya di resisten terdekat 1700-an ya untuk cuan. Masih cukup menarik ya kalau kita lihat saham-sahamnya Pak Pepe ya, perdagangan hari ini naik kenceng ya. Terutamanya ada PTRO tadi ya, naik 14,70%, masih menarik lihat. Ya, cukup sekian di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.